20. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Baik yang di rumah maupun di tempat ini, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan, mempercayainya, dan mau melakukannya. Hari ini ayat yang pertama yang kita baca, 2 ayat. Tuhan menyampaikan kepada kita tentang panggilan Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan katakan, jadikanlah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang kekasih, ini perintah kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Ini tidak ditujukan dikatakan kepada pendeta, kepada pastor, atau kepada suster, pada siapapun yang seperti orang yang berpikiran bahwa hanya pejabat-pejabat gereja atau tokoh-tokoh gereja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan ayat ini. Tapi ayat ini hari ini kita dengarkan dan ditujukan kepada semua umat, baik yang di tempat ini maupun yang ada di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Ada tindak lanjut ketika mereka percaya, mereka masuk dalam baptisan, dan mereka terus akan diajar untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang kasih, ayat ini berbicara tentang menjadikan umat yang diciptakan Tuhan menjadi muridnya. Menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesua adalah menjadi orang-orang yang akan melakukan kehendak Yesua. Tuhan Yesua berkata, apa yang kusampaikan kepadamu bukan dari kehendak diriku. Tuhan Yesus berkata, Dia inginkan saudara dan saya membawa umat yang diciptakannya untuk mendengarkan ajarannya. Ajaran Yesua dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi merupakan ajaran yang berasal dari Bapa Yahweh. Bapa menginginkan saudara dan saya melakukan apa yang Yesua ajarkan. Yesua yang penuh kasih sayang, yang memiliki hati belas kasihan, dia menyampaikan pengajarannya dan dia berkata, itu bukan berasal dari diriku. Tapi apa yang Bapa sampaikan kepadaku, itu yang kusampaikan kepadamu. Hari ini Yesua berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti menjadi orang-orang yang akan melakukan perintah Yesua HaMashiach. Saya tidak tahu berapa banyak ayat-ayat yang kita hafal yang telah Yesus sampaikan. Karena Dia adalah putra Bapa yang telah Bapa kirim. Dia adalah daftar Bapa, firman yang menjadi daging, yang berbicara tentang kehendak Bapa. Dia adalah Torah Kaim. Dia adalah Torah yang hidup. Dia mengajar saudara dan saya. Dan kata firman Tuhan yang hari ini dikatakan, setelah melalui pengajaran, memuridkannya, menjadi murid Yesua, ketika mereka sudah mendengarkan kebenaran, maka mereka terus masuk dalam proses baptisan dan diajar terus untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh.
Apa perintah Bapa yang Yesus sampaikan? Saya mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal yang ke-6. Kita baca mulai Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-37. Sampai ayat yang ke-41. Ketika sudah kita membawa jiwa untuk menjadi murid Yesus, kita mau mendengarkan bagian dari pengajaran Yesus. Kita baca ayat 37 sampai 41. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam matamu, di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Amin. Saudara yang kekasih, yang dimuridkan oleh Yesus, yang diajar oleh Yesus menjadi murid-muridnya adalah untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Ada begitu banyak pengajaran Yesus, tapi kerap sekali kita sebagai umat Tuhan gagal untuk melakukannya. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Tidak ada hak kita sekalipun untuk menghakimi seseorang. Tuhan memerintahkan jangan menghakimi. Ini adalah ajaran Yesus. Yesus berkata, aku diajar oleh Bapakku. Tidak pernah aku berkata dari diriku sendiri. Tapi apa yang Bapa sampaikan, itulah yang ku sampaikan kepadamu. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan ayat itu, tapi saya kembali drill lagi. Tuhan katakan hari ini, janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi saudaraku, ada timbal balik. Bahwa kita mengikuti apa yang Tuhan sudah gariskan, bahwa penghakiman itu adalah milik Bapa Yahweh, bukan milik umat manusia, tetapi adalah milik Bapa Yahweh. Kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Ya, ingat baik-baik bahwa Tuhan mengajarkan kita hari ini, dilarang kita untuk menghakimi seseorang. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Saudara yang kekasih, seringkali manusia ingin menghukum, dia ingin menjadi eksekutor, ya. Tapi saudara dan saya selalu diajarkan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus, yang apa yang dia sampaikan adalah dari Bapa, dikatakan yang kukandaki supaya engkau memiliki hati belas kasihan. Ketika kita memiliki hati belas kasihan seperti hati Yesus, maka semua akan indah. Seorang pelacur yang didapati dan dibawa kepada Yesus, itu merupakan gambaran yang sangat jelas, konkret. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali gagal, bahkan mereka-reka hal yang tidak baik. Bahkan Tuhan ingatkan pada hari ini, sekalipun mereka bersalah, Torah mengajarkan kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Ya, apalagi mereka-reka, menduga-duga, menghayalkan yang tidak baik, berpikiran yang tidak baik,
negative thinking, maka hal itu betul-betul bisa murka Tuhan akan turun. Ya, sebab itu hari ini Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak Tuhan semua untuk jangan pernah menghakimi. Sayangilah saudaramu. Berkali-kali kita mendeklarasikan firman Tuhan, ya, yang mengajarkan kita untuk mengasihi Bapa dengan segenap hati. Tapi ada hukum yang kedua yang sama besarnya. Dikatakan habta reaka kamuka. Kasihlah sesamamu manusia. Mengasihi manusia itu artinya seperti diri kita, itu artinya kalau diri kita tidak mau disakitin, maka kita juga tidak mau menyakiti orang lain. Ya, jadi mengasihi orang lain itu seperti mengasihi diri kita. Saudara yang kekasih, ini pengajaran Netsarim, pengajaran dari Tuhan, sepertinya sederhana sekali. Tetapi banyak kali gagal anak-anak Tuhan, banyak sekali gagal umat Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya itu adalah menjadi berkat di tengah bangsa ini. Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa umat manusia mengenal akan pengajaran Yesua. Pengajaran Yesua itulah mengajarkan untuk mengasihi Bapa dan mengasihi sesama manusia. Amen. Itu sebabnya ayat ini mengatakan jangan menghakimi. Siapa yang mau dihakimi? Orang yang berbuat salah, yang kita anggap salah, atau yang kita duga berbuat salah. Dan Tuhan melarang itu. Dan dikatakan jangan kamu menghukum. Kenapa harus dihukum? Karena dia sudah berbuat salah. Tapi Tuhan katakan jangan engkau menghukum, bukan hakmu. Tuhan perintahkan jangan engkau menghukum. Dan apalagi dikatakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Amen. Jadi saudara yang kasih, betul-betul pengajaran dari Yesua itu adalah pengajaran yang sangat mulia. Dan pengajaran Yesua ini bukan pengajaran baru, saudaraku. Ini sudah ada Torah. Dari Torah. Awalnya dari Torah Bapa berbicara untuk mengasihi sesama manusia. Tapi banyak orang Kristen berpikir ini pengajaran perjanjian baru. Bukan, saudara yang kasih. Itu pengajaran Torah. Ya. Di Imamat tertulis jelas, nanti saudara baca. Di Imamat 19 saudara akan ketemu di situ. Pengajaran Torah mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni saudara yang kekasih. Ya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara yang kasih, perbuatan yang sangat indah. Beri. Tuhan enggak bilang begini, kalau kau sudah berlimpah, kalau kau sudah punya tabungan yang banyak, berilah. Tidak. Memberi dalam ketika kelimpahan dengan memberi saat kekurangan itu jauh lebih hebat, lebih indah di mata Tuhan. Seorang janda yang memberikan persembahannya dengan kekurangannya. Saudara sudah tahu itu ayat. Ajaran dari Tuhan Yesus ini sangat indah. Tuhan mau kita melakukannya dengan segenap hati kita. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Wah, ini ya, kalau orang agama lain bilang ini hukum karma, kata orang lain. Jadi orang yang selalu melakukan hal yang negatif akan berpulang kepada dia. Sebab itu saya tidak mau ada satupun jemaat GPR Haluli yang saya sayangi, maupun yang ikut di Facebook atau aplikasi Zoom dalam ibadah ini. Saya tidak mau mereka tertimpa dengan apa yang tidak baik.
Sebab itu biarlah saudara dan saya mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Ajarkanlah mereka yang kuperintahkan kepadamu. Ini ajaran Tuhan Yesus. Ajarannya itu adalah dari Torah. Ajarannya itu adalah dari Bapa Yahweh. Ya. Sebab Yesus bilang, aku diajar oleh Bapa. Kalau Yesus aja diajar oleh Bapa, apalagi saudara dan saya. Saya diajar Bapa terus. Pagi-pagi bangun tidur, sarapan pertama makan yang kita makan adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu makanan yang membawa ke saudara dan saya untuk bertumbuh, untuk tetap kuat, meskipun banyak godaan, banyak masalah yang harus dihadapin, tetapi saudara dan saya tetap kuat. Ya, jadi Tuhan katakan supaya kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ini berbicara tentang orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat. Bukan melihat secara fisik, saudara yang kasih, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang yang tidak berdasarkan Torah, tidak berdasarkan apa yang Bapa kehendaki, dan dia memberikan pengajaran, tapi pengajarannya bertentangan dengan Torah, maka keduanya akan sama-sama jatuh. Sebab itu saudara yang kasih, firman Tuhan menyampaikan supaya kita mengawasi pengajaran kita. Ya, apa yang kita sampaikan adalah membangkitkan semangat di dalam Tuhan. Kita mau membawa umat berdasarkan kebenaran untuk mereka beria-ria di dalam Tuhan. Bukan tenggelam dalam kesedihan. Bukan tenggelam ke dalam keterpurukan. Bukan hanyut di dalam kehancuran hati. Tetapi dibangkitkan. Punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang percaya akan tuntunan Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini, tidak menghakimi, tidak menghukum, dan mau berbagi, maka saya percaya kita akan dibentuk Tuhan dalam rancangan Tuhan yang indah. Pengajaran yang kita sampaikan adalah pengajaran untuk membangun. Pengajaran yang kita sampaikan adalah pengajaran untuk orang berpikiran positif, mempunyai semangat juang di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sudah menginginkan dari sejak saudara hadir di bumi ini, bertumbuh, berkembang, akil balik dewasa untuk menjadi pemenang. Kalau saudara mendengar bagaimana kisah saudara dilahirkan, saudara sudah disebut pemenang ketika saudara ada di dalam rahim seorang ibu. Dan itu yang Tuhan ciptakan, itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan inginkan. Amen. Saudara, Tuhan tidak pernah inginkan saudara menjadi pecundang, tapi saudara menjadi seorang pemenang, saudara yang menjadi motivator, saudara yang menggerakkan orang lain untuk semangat. Saudara digerakkan Tuhan untuk membawa orang lain untuk terhibur. Saudara digerakkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Seorang pemenang dia tidak pernah berhenti belajar. Dia akan terus belajar. Sedangkan seorang pecundang dia tidak peduli dengan ajaran. Dia tidak mau belajar. Dan ketika diberitahukan, dia akan ngeles. Dia akan berkata, oh itu aku sudah tahu, tapi tidak mau melakukan. Tidak mau diarahkan. Itu seorang pecundang. Seorang pemenang, dia akan fokus kepada rancangan Bapa. Ya, tetapi seorang pecundang, pikirnya selalu dipenuhi dengan
pikiran-pikiran negatif, pikiran ketakutan. Selalu dia berpikir hidupnya dengan kekuatan dia. Tapi hari ini Tuhan mau saudara menjadi pemenang dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Saya sudah sampaikan tadi begitu banyak ayat-ayat yang Tuhan ajarkan. Tetapi dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, seringkali umat Tuhan gagal untuk melakukannya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya saudara dan saya menjadi seorang pemenang dan tidak pernah mau menyerah. Ya, yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang menyerah. Dan Tuhan mau hari ini saudara tetap berjuang, tetap tegak berdiri bersama Bapa Yahweh. Yesus mengajarkan ketika engkau mendengarkan pengajaranku dan engkau melakukannya, apa yang Tuhan Yesus katakan, engkau sedang membangun rumahmu di atas batu karang. Tapi ketika kita mendengarkan pengajaran, tetapi yang kita lakukan sebaliknya, bukan pengajaran yang Yesus ajarkan yang kita lakukan, tapi kerjanya menghakimi, menceritakan kejelekan orang, mengada-ngada, mereka-reka yang tidak baik, bahkan sampai menghukum. Saudara yang kekasih, itu bukan kehendak Bapa. Hari ini Tuhan mau saudara menjadi seorang pemenang, seorang yang tertuju hati dan pikiranmu kepada Bapa Yahweh, kepada Sang Pencipta. Dan Tuhan katakan hari ini apa? Jadikanlah segala bangsa pekerjaan yang mulia dan luar biasa. Tak ada waktu kita membicarakan masalah orang, konflik orang, pribadi orang, kelemahan orang, kelalaian orang. Nggak ada waktu, saudara yang kekasih. Yang kita pikirkan bagaimana orang lain itu bisa menikmati kebaikan Bapa. Bagaimana orang lain bisa merasakan ada hidup di hadapan hadirat Tuhan. Bagaimana orang lain bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu menuntun dia dan dia merasakan dia kuat. Dia merasakan ada kekuatan dan penghiburan. Meskipun di kiri kanannya kuasa penghulu darah mencoba menjatuhkannya. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17, nanti saudara baca di rumah saja. Yang mengingatkan supaya saudara memakai ketopong keselamatan. Itu kebenaran firman Bapa Yahweh untuk saudara menjadi kuat, menjadi pemenang, melawan penguasa-penguasa di udara. Cobaan-cobaan, godaan-godaan, fitnah-fitnah, segala sesuatu yang tidak baik. Saudara tetap berdiri. Kenapa? Karena saudara mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Saudara diibaratkan Yesus dikatakan sedang membangun hidupmu di atas batu karang. Tapi kalau saudara tidak lakukan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan katakan apa? Ketika mereka mendengarkan pengajaranku, tapi mereka tidak melakukannya, Yesus katakan apa? Mereka sedang membangun rumahnya, hidupnya di atas pasir. Ketika ada cobaan, ketika ada masalah, ketika ada goncangan, maka rubuhlah, hancurlah. Dan firman Tuhan mengatakan, besarlah kerusakannya. Saya hari ini tidak beberkan berapa ratus, berapa puluh yang Yesus inginkan. Perintah-perintah yang dia inginkan. Kita lakukan. Tapi beberapa ayat yang saya ambil, kita perlu lakukan. Dengan konsisten. Bahwa Tuhan mau mengarahkan saudara kepada jiwa-jiwa. Ya, biar saudara terus mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah menjadi pemenang. Saudara yang kasih, Tuhan menginginkan saudara melihat bagaimana janji Tuhan yang saudara buat untuk menjadi panji-panji dalam kehidupan saudara. Mari kita buka dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-11. 7 panji roh Bapa harus ada dalam hidup saudara dan hidup kita semua, supaya kita menjadi terang di tengah bangsa ini, menjadi alatnya Tuhan. Saudara menjadi umat pemenang, bukan pecundang, tapi umat pemenang. Yesaya pasal 11 ayat 2 saya akan bacakan.
Demikian firman Tuhan, roh Yahweh akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Bapa Yahweh. Saudara yang kasih, ketika 7 roh ini ada, ini menggambarkan menorah yang di depan ini. Ya. Yang barusan saya baca ini menggambarkan menorah ini. Ada roh Bapa Yahweh, roh hikmat, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan. Ya, roh keperkasaan, roh pengertian, roh nasihat. Saudara yang kekasih, saudara bisa bayangkan apa yang barusan kita baca. Tuhan katakan jangan menghakimi. Ketika saudara ada 7 roh Bapa dalam kehidupan kita, ada panji-panji Bapa Yahweh dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara akan berdiri tegak, ada kekuatan dari Bapa. Salah satu misalnya, kita ambil salah satu dari roh itu, ada roh nasihat. Ketika saudara mendengarkan input yang tidak baik, karena Bapa yang menuntun saudara, roh Bapa salah satu dari panji Bapa ada pada saudara, ada roh nasihat. Saudara akan menyampaikan nasihat yang berdasarkan Torah. Bukan menimpalin, bukan membesar-besarkan, bukan malahan mengikut menyebarkan yang tidak tepat, tidak baik, tetapi menyampaikan nasihat karena roh Bapa, roh nasihat itu ada pada saudara. Ketika saudara menyampaikan kebenaran kepada orang lain, karena saudara diberikan roh pengenalan akan Tuhan, maka saudara akan membawa umat yang saudara sampaikan untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki. Karena saudara diberikan roh pengenalan akan Tuhan, roh yang ada di dalam saudara, untuk membuat orang lain mengenal Bapa Yahweh, ada kuasa kepada saudara, untuk saudara sampaikan kepada orang lain. Ini sangat penting. Itu sebabnya saudara yang kasih, panji-panji Bapa Yahweh ini harus ada pada saudara. 7 panji Bapa Yahweh ini harus ada. Maka saudara akan tegak berdiri menghadapi siapapun. Dan ketika tugas yang Bapa sampaikan pada hari ini menjadikan umat yang diciptakan Tuhan menjadi muridnya, itu dapat saudara lakukan. Ya, saudara, Tuhan minta saudara berbuah. Bukan hanya 9 karunia buah roh, tapi berbuah jiwa untuk diselamatkan. Untuk mereka mendengarkan pengajaran dari Yesua, yang pengajaran itu semua berasal dari Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, karena pengajaran dari Bapa ini adalah pengajaran yang kekal. Ya. Apa yang Bapa sudah tetapkan itu adalah pengajaran abadi. Kalau saudara baca di WA, saudara ikut grup di WA, saya terkadang membaca tulisan-tulisan di WA. Di sana disampaikan bahwa Rasul Paulus sudah menyempurnakan Torah. Saya membaca itu, saya langsung teringat kepada umat Tuhan, jemaat GBR, haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, jangan sampai pengajaran ini bisa masuk. Tidak ada kekuasaan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus untuk mengkoreksi Torah. Tidak pernah Rasul Paulus bisa menyempurnakan Torah. Ya, saya pernah sampaikan kepada saudara, karena media sosial dengan begitu mudah orang menyampaikan pengajaran, dan saya membacakan pengajaran yang mereka tuliskan, dan saya teringat kepada saudara-saudara semua, jemaat GBR, haleluya. Saya bilang kepada Tuhan, lindungi mereka dari pengajaran yang menyimpang dari Torah. Sebab itu saudara yang kasih, Torah Bapa itu manis, dan Bapa berkata dalam firman
orang yang melakukannya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Apa yang disampaikan Yesus adalah Torah yang hidup, yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia ini bukan membatalkan Torah. Tidak pernah Torah batal. Di Lukas 16-17 dikatakan, lebih mudah dunia ini kiamat daripada Torah. Pengajaran Bapa Yahweh itu batal. Sebab itu saudara yang kekasih, apa yang sudah kita dengar pada hari ini, itu adalah Torah. Jangan menghakimi, itu adalah Torah. Berbuat kasih, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu adalah Torah Bapa. Memberi, itu adalah Torah Bapa. Tidak menghukum orang, tidak membuat orang susah. Kalau membuat orang susah, itu artinya menghukum. Tetapi membuat orang berbahagia, membuat orang diberkati, itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Itu adalah kehendak Torah. Saudara ingat Sabat yang lalu, bagaimana Boas perintahkan kepada pegawainya untuk berbuat kasih. Sengaja berkatnya ditumpah-tumpahkan supaya diambil. Saudara yang kekasih, itu pengajaran Torah. Saudara dan saya terus diajar Tuhan untuk saudara melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Artinya melakukan Torah. Saya berharap apa yang kita dengar hari ini, saya katakan tadi pengajaran sepele, tapi tanpa disadari, terkadang hati kita bisa anyut, terbawa gosip, terbawa isu, bahkan ikut menghukum. Ya saudara yang kekasih, itu yang sering saya dengar, bukan hanya di gereja kita, di gereja-gereja lain, hamba-hamba Tuhan cerita, ya, kalau kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, ya banyak hal yang kita melihat di tengah-tengah jemaat, di jemaat masing-masing. Tapi satu hal yang saya garis bawahi adalah ketika kita terus berpegang step by step menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Panggilan Tuhan itu adalah amanah agung bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya melihat betapa baik Tuhan. Bapa kami dan saudara, Tuhan katakan orang yang mempermuliakan Dia, artinya orang yang melakukan Yesua, itu artinya mempermuliakan Bapa Yahweh. Kalau saudara tidak mau diarahkan Tuhan, tidak mau dibawa kepada kehendak Bapa, maka itu adalah sesuatu yang malang, saudara kasih. Karena kehendak Bapa itu adalah kehendak yang indah. Kehendak Bapa itu adalah kehendak yang mulia. Dia ingin saudara dan saya hidup di dalam kasih sayangnya. Dan itu dia janjikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, akan Bapa Yahweh. Sebab itu saudara kasih, Tuhan mau kita melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Rancangan Bapa dalam kehidupan saudara adalah rancangan yang sempurna. Dan Tuhan mau memberikan damai sukacita itu dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan, ketika hati kita jaga. Ya, ketika kita tidak mau terbawa hanyut dengan hal-hal yang menuju kepada hal-hal yang negatif. Ya, jadi saudara harus terus berpikiran positif, teruslah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, itu sesuatu yang indah banget, sesuatu banget. Ajaran Yesus ini begitu indah, saudara yang kasih. Betapa damainya
sesama anak-anak Tuhan, karena mereka melakukan apa yang diajarkan dan semua melakukan hal yang sama. Oh, betapa indahnya. Di situ terikat kasih persaudaraan, kasih sayang mengalir satu dengan yang lain. Ya, di situ ada dikatakan saling mengampuni. Tadi diajarkan oleh Yesua. Dari situ kita akan merasakan betapa indahnya pengajaran itu. Kalau kita gagal melakukan ini, saudara yang kekasih, maka saudaraku, itu akan menghambat kita untuk lebih cepat menuju kepada kesempurnaan itu. Kita terseok-seok, ya padahal seharusnya kita sudah maju, tapi kita belum maju, kita masih tetap jalan di tempat. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sering sekali anak Tuhan menyalahkan Tuhan, mengapa Tuhan kok begini, mengapa begitu. Ya, padahal yang Tuhan mau ada ucapan syukur. Ketika kita terus memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada rancangan Tuhan, saya yakin saudara akan menjadi pemenang, kita akan menjadi pemenang. Ada haleluya saudara kasih. Amin. Kerinduan kita menjadi pemenang. Ya, tadi saya sudah sampaikan ketika saudara ada di rahim ibu, itu adalah pertama kali saudara menjadi pemenang. Dan saudara hadir di dunia untuk melanjutkan kemenangan itu. Tapi itu bukan datang secara otomatis. Itu datang melalui proses perjuangan hidup. Amin. Yang penting di hati saudara, di pikiran saudara, saudara harus muncul sebagai pemenang. Saudara harus muncul sebagai orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu yang harus ada di hati saudara. Berkat itu tidak selalu dalam bentuk uang, saudara yang kasih. Saudara tadi diberikan 7 panci roh Bapa, ada roh nasihat, ada roh yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Saudara dipakai Tuhan untuk hal-hal yang untuk membangun orang lain, itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ketika orang terpuruk, saudara datang mendoakannya, saudara datang memberikan nasihat yang berasal dari Bapa Yahweh supaya dia lebih dekat dengan Tuhan. Ya, jadi saudara impikanlah, impikan. Saya berharap saudara mengimpikan yang indah. Sebagaimana orang tua saya dulu mengimpikan saya untuk menjadi seorang anak yang indah di tengah dunia ini. Saudara tahu nama saya? Remedi. Ya. Orang tua saya itu punya impian yang indah. Saya bilang sama mama saya, "Mama tahu arti remedi, Mak?" "Ya tahulah. Bapakmu dulu itu buat namamu itu cari di kamus." Wah, saya bilang hebat, tahun 56 udah cari di kamus. Karena bapak saya itu dulu tahun 50-an itu sudah bekerja di perusahaan minyak Belanda di Palembang. Jadi saya lahir di Palembang. Jadi rupanya bapak saya buka-buka kamus, ketemu remedi. Saya tanya bapak saya tanya ibu saya, "Kenapa bapak mama kasih nama saya Remedi?" Impian seorang ayah, seorang ibu. Kau tahu nak artinya itu? Remedi itu artinya obat. Obat memperbaiki, memperbaharui, dan menjadi berkat. Wah, saya bilang maaf, hebat aku bilang. Jadi impian orang tua kepada anaknya adalah dia menjadi obat, memperbaiki, memperbaharui, menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Aku bilang indah banget. Ya, meskipun sampai saat ini saya belum bisa berbuat apa-apa. Saya hanya merindukan jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Tapi itu kerinduan orang tua saya. Jadi kalau saudara nanti lahir anak berikutnya, berikan yang indah, ya, impikan yang indah, bukan menjadi pecundang, bukan untuk mengata-ngatain orang, bukan untuk menghakimi orang, ya, bukan untuk menggosipkan orang, tetapi menjadi pemenang, menjadi obat, menjadi penawar, menjadi orang yang memperbaiki, memperbaharui, menjadi berkat. Bapa di surga itu impiannya kepada saudara itu.
Ya. Bapa di surga mengimpikan anak-anaknya hidup di dalam berkat kasih sayang Tuhan. Itu impian Bapa. Mari kita baca ayat yang terakhir dalam Mazmur, biar impian Tuhan ini terjadi dalam hidup saudara. Mazmur yang ke-112. Kita akan baca satu pasal ini, Mazmur 112. Ini impian Tuhan untuk ada dalam hidup saudara. Sudah dapat? Baik yang di rumah maupun di tempat ini. Kita akan baca bersama-sama, ya. Saudara baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang dan imanin, ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagia orang yang takut akan Bapa Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan Yahweh. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara yang kekasih yang Tuhan rindukan, saudara, dari ayat 1 sampai 9 itu adalah warna kehidupan saudara. Tetapi orang yang tidak takut akan Bapa Yahweh, yang tidak mau melakukan pengajaran Tuhan Yesus yang barusan kita dengar, mereka akan tinggal di dalam kegelapan. Janji ini tidak akan pernah terjadi ketika kita menentang Torah Bapa. Ketika kita menentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hari ini kita mendengarkan. Saya tidak beberkan seberapa puluh ajaran Tuhan Yesus, tetapi hanya beberapa pengajaran hari ini. Tapi saya berharap ketika itu kita lakukan, maka saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan menjadi manusia baru. Saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Kata-katamu penuh berkat. Kata-katamu penuh kasih sayang. Amen. Kata-katamu penuh dengan pengampunan. Haleluya. Itu yang Bapa Yahweh inginkan. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Bertumbuhlah dalam rancangan Bapa Yahweh. Jadilah rancangan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Bisa ada kalimatnya? Saya minta saya.
musik jalan terus. Saudaraku yang kekasih, Bapa Yahweh teramat baik bagi saudara dan saya. Dia teramat baik bagi kita. Itu sebabnya sampai detik ini Bapa memberikan saudara kesempatan untuk menikmati janji-janji yang Tuhan sediakan. Ketika kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, ketika kita mau diarahkan Tuhan, ketika kita mau menjaga hati kita seturut dengan kehendak Bapa, maka Ia adalah Bapa yang baik bagi kita. Dia adalah Tuhan yang penyayang. Dia adalah Bapa Yahweh yang penuh dengan kasih sayang. Bapa penuh dengan kemuliaan. Dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara terpuruk. Dia tidak ingin saudara hancur. Dia tidak ingin saudara jatuh. Bapa menginginkan saudara hidup sebagai anak-anak, sebagai anak-anak terang, untuk menjadikan saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hari ini Bapa merindukan saudara menjadi anak yang manis, saudara berguna, saudara menjadi berkat bagi banyak orang, saudara menjadi perpanjangan tangan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan menginginkan saudara tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan umat yang Tuhan jadikan. Sebab Bapa mengasihi umat-Nya. Dia berkata Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Biarlah hari ini kebenaran itu terang-terangan. Biarlah tujuh api roh Bapa, panji-panji Bapa Yahweh itu ada dalam hidup kita. Kita berjalan berancangan.
Terpujilah Bapa-Ku yang Maha Kudus. Terpujilah Raja. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa. Haleluya. Kita berkesudahan kasih setiamu ya Bapa. Selalu baru setiap hari. Kau Bapakku yang ajaib. Penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian lagu Oh Betapa Senang Jadi Anak Tuhan. Habis lagu ini saya minta Dr. Alfred untuk berdoa buat firman Tuhan. Betapa senang jadi anak Tuhan. Nadanya gimana? Betapa senang. Betapa senang jadi betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Lagu lama ya. Yuk kita nyanyikan sama. Betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Sekali lagi. Betapa senang jadi anak Bapa, senang jadi anak Bapa, senang jadi anak Yahweh. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Saya minta Dr. Alfred berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Bapa Yahweh buat pengajaran yang boleh kami terima umat-Mu ya Tuhan saat ini. Kami percaya Bapa Yahweh Gembala kami yang baik. Amin. Saat ini Tuhan yang telah menuntun kami domba-domba kepunyaannya ke padang yang berumput hijau untuk menyegarkan jiwa kami, Amin. menuntun kami ke jalan yang benar Amin. oleh karena namanya. Amin. Apa yang telah kami dengar saat ini Bapa, umat-Mu ya Tuhan, setiap kata demi kata hamba-Mu yang telah kami dengar saat ini ya Bapa, jadikan kami semua Tuhan pelaku-pelaku firman. Amin Tuhan. Untuk kami Tuhan pakai juga untuk menjadikan segala bangsa murid Yesua HaMashiach. Amin. Untuk kami melakukan kehendak Bapa Yahweh, Amin. menjadi perpanjangan tangan Tuhan Amin. untuk rancangan keselamatan dari Bapa Yahweh. Haleluya. Sebagai kapasitas apapun setiap kami umat-Mu ya Tuhan, di rumah kami, di keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada, biarlah ada buah jiwa-jiwa datang kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Setiap roh yang telah kami dengar panci-panci daripada Bapa Yahweh, biarlah Bapa Yahweh lepas
pengenalan akan Bapa Yahweh, roh takut akan Bapa Yahweh, roh pengertian. Haleluya, untuk kami menjadi alat Bapa Yahweh, sehingga siapapun yang ada di sekitar kami ya Tuhan, Tuhan memberikan kami hikmat untuk memberikan perkataan-perkataan daripada Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarnya dikuatkan, Amin. dibangun imannya, Amin. bahkan Amin. datang kepada Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Amin. Keluarga kami dimenangkan untuk Bapa Amin. Yahweh, Amin. dan hormat kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Setiap yang jauh akan datang mendekat kepada Bapa Yahweh. Amin. Amin. Tuhan, ini bukan hanya kata-kata semangat, tapi iman kami di hadapan Bapa Yahweh. Keluarga kami, saudara-saudara kami merindukan ada juga dalam keselamatan Bapa Yahweh. Amin. Karena yang Amin. Tuhan kehendaki bukan kematian orang fasik, tapi pertobatannya di dalam keselamatan. Bapa, Amin. Amin. pakai kami sekecil apapun, sebesar apapun dalam kasih karunia Bapa untuk memberitakan pertobatan. Sungguh Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki keselamatan. Bapa Yahweh menghendaki jiwa-jiwa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan setiap waktu berlalu begitu saja, karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi kami tidak mau bodoh. Kami mau mengerti kehendak Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menghendaki pertobatan. Jiwa-jiwa datang kepada Bapa Yahweh. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau lanjut dalam rancangan Bapa Yahweh. Apa yang telah Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu sahabat yang lalu. Kami mau lanjut dalam rancangan Bapa Yahweh. Rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan kemurahan Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan pakai kami menjadi rut-rut akhir zaman ini Tuhan. Dan bagian Bapa Yahweh yang memberikan kemurahan, yang mengantarkan puas-puas untuk kami menikmati hadirat Bapa, menikmati kemurahan Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati gereja kami Bapa, Umat-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih tempat ini yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami beribadah. Biarlah berdiri hadirat Tuhan senantiasa di rumah Tuhan ini. Bahkan kami juga Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan yang di Facebook maupun yang lewat Zoom. Bahkan siapapun ya Tuhan yang kami tidak tahu, oleh karena tuntunan Tuhan sehingga menyaksikan lewat ibadah ini, kami berdoa jiwa-jiwa mereka Tuhan lawan apapun pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa Bapa Yahweh Rafa. Yang lemah Tuhan, Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan, Tuhan lawan oleh mujizat Tuhan Rafa bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami bahagia. Selesai ibadah kami ini ya Tuhan, kami akan kembali kepada kehidupan kami. Terima kasih keluarga kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Ruach HaKodes akan setiap firman yang telah kami dengar. Kami berjalan seturut dengan ketetapan Bapa Yahweh. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tapi berjalan maju. Kami percaya dengan segenap hati kepada Bapa Yahweh, tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengakui Bapa Yahweh dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Maka Bapa Yahweh akan meluruskan jalan-jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang berperang di depan kami. Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Tuhan gembala kami yang baik. Bapa Yahweh Sebaot, Besem Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pengajaran yang Tuhan telah nyatakan lewat hamba-Mu bagi kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian. Syukur
Haleluya. Amin. Cek, haleluya. Haleluya. Saudara semua sudah diberkati dengan Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, ada yang mau disampaikan? Mungkin dari Kak Ivo atau Bang Robert? Ada pesan Tuhan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya persilahkan yang berdoa persembahan. Ibu Septian ya, Ibu Septian. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu Tuhan bagi kami. Pada siang hari ini biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, tangan-tangan kami Bapa Engkau sucikan, kuduskan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima Amin. kasih Bapa, Engkau yang memberkati kami berlipat kali ganda. Di Haleluya. dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita mau memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Sajeke. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Yehuwa sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Yehuwa sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yehuwa kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Matur nuwun Gusti Yehuwa kula matur nuwun. Tadi sebenarnya pengen senyum-senyum ya. Udah Pak Gembala ke depan, loh kok nggak ada yang ke depan? Mungkin saking menikmati lagunya, apalah ini. Kayaknya yang Jawa cuman kami dari keluarga Bapak Elia dan Pak Bowo. Bang Robert sudah kejawa-kejawaan juga. Yang lain mungkin bengong aja, apalah ini. Ya tapi udah pasti banyak yang mendengar dan bisa ya kalau lagu mungkin syairnya bukan Jawa ya. Ya kita selalu belajar bersama-sama. Saatnya kita mau Haleluya. mendengarkan pengumuman dari hamba Tuhan Bapak Robert Siregar. Saya persilahkan.
Haleluya. Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sobat Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Di luar sepertinya hujan ya. Ya, jadi tepat di hari ini biasanya kalau dibilang hujan itu hujan berkat. Dan hari ini ada yang berulang tahun. Tolong dong mukanya dilihatkan yang ulang tahun hari ini. Lihatkan ya. Ya, selamat ulang tahun buat Mama Obed, Ibu Gordon Obi Mesak Tobing Boru Saragi. Bapak Yahweh yang berkati dengan berkat yang melimpah. Dan bagi hari ini yang datang, oh itu bukan Mama Obed tapi Papa Obed. Tolong lagi di jalan. Iya, tolong tampilkan Mama Obed bukan Papa Obed. Ya, saya aja mewakili. Oh gitu ya. Baiklah, kalau memang harus begitu demikianlah adanya. Puji Tuhan. Ya, hari ini tepat ulang tahun Mama Obed dan semua yang hadir atau yang mungkin dekat dengan Jelengsi ini, silahkan datang ke Pondok Kemangi. Loh kok Mama Kebi yang ketawa? Ini beneran? Beneran nggak Mama Papa Obed? Ya, jadi yang hari ini yang ada di sini, mohon maaf yang ada di Jogja, tolong lihat saja nanti kami makan. Ya, nyengir-nyengir aja nggak apa-apa, kami bisa menikmati makanan yang luar biasa nikmat hari ini di Pondok Kemangi. Jadi yang sudah lagi liburan di Jogja menikmati pantai, asal kemarin saya lihat untung aja nggak pakai baju hijau ya. Ya, kalau pakai baju hijau itu nanti jadi sama dengan yang penguasa pantai jadinya. Ya, Tuhan memberkati. Jadi nanti sehabis ibadah jemaat yang hadir di ruko atau Boti, ya silahkan datang Boti. Kalau memang bisa naik Grab ke Pondok Kemangi. Pondok Kemangi itu tempat kita merayakan Sukot 2018 kalau nggak salah. Ya, jadi dimohon kehadirannya. Mungkin yang pasti hari ini yang ada di ruko sudah kelaparan dan nanti mempersiapkan perutnya semua untuk bisa menikmati santap siang di Pondok Kemangi. Ya, Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang juga berulang tahun. Pada minggu ini ada Bapak Herian Johannes, tanggal 17 Januari, kemudian Heni Sihombing tanggal 18 Januari, kemudian Bapak Romi Setiawan tanggal 19 Januari. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah, dengan panjang umur, dengan kesehatan, dan anugerah Tuhan terus melimpah buat anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke, puji Tuhan, Boti sudah menampakkan wajahnya, sepertinya sudah siap untuk menuju Pondok Kemangi. Ya, kami nantikan Boti. Ya, itu di mute, jangan di. Nah, suaranya kedengaran dulu. Ada apa, Bang? Ada makan-makan, mau nggak? Bapaknya kerja, anaknya tidur, hujan. Ya kalau mau, kalau nggak mau nggak dipaksa kok. Acara apa, Bang? Ada yang ulang tahun, Mama Obed. Oh, Nah, tinggal naik Grab car aja lah, gendong aja itu si Alfa. Kami cari Pondok Kemangi di Jogja boleh ya? Boleh. tapi Jangan ke Obednya mana? jangan ke Gubuk Ramington, Bang. Situ banyak LGBT. Mau obetnya mana? Nggak kelihatan nih mau obet. Nah, itulah kelihatan lah itu. Alah, selamat ulang tahun. Ya. Yeay. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini dengan berkat yang melimpah di hari Sabat, hari kenikmatan. Dan kami mau menikmati hari kenikmatan dengan makan siang bersama. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih untuk omongannya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Mama Obed.
Bapak Yahweh memberkati dengan berkelimpahan. Amin, Saatnya amin. kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak Yahweh, Raja alam semesta, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Amin, Terima kasih amin. Tuhan, Engkau yang telah menyertai ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh mendengar dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan kami mau serahkan segala kehidupan kami Tuhan. 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Segala aktivitas kami, segala pekerjaan tangan kami, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, setiap rumah tangga kami, anak-anak kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Bapa yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkau Bapa Yahweh yang mempertemukan kami kembali di jam-jam yang sudah Bapa tentukan untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Harrison Veharo Haleveata Melek Ham Kahon Melek Ham Laki Harrison Veharo Haleveata Melek Hakavon Melek Hamlaki Yeshua Adon Siha Elohim Rauile Kavon Melek Hamlaki Gibor Elyon lewat kata Adon, lewat kata Kados Merekam lagi Gibor Elyon lewat kata Adon, lewat kata Kados Merekam lagi El Gibor Velerian lewat kata Adon, lewat kata Kados Melekam lagi Gibor Velerian lewat kata Adon, lewat kata Kados lewat kata Adon, lewat kata Kados Melekam lagi Gibor Velerian lewat kata Adon, lewat kata Kados Melekam lagi Gibor Saya persilakan untuk yang berdoa syafaat Bapak Septian.
Haleluya. Saya minta untuk Bapak Sibarani untuk berdoa sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Bapak atas kehadiran-Mu Bapak di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Bapak. Kami telah berdoa sahabat salam Bapak. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Ya Bapak, bentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai perjalanan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-Mu semua di sini Bapak. Dalam keadaan sehat semua Bapak. Engkau jauhkan dari sakit penyakit Bapak. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberkati kami Bapak. Bapak, banyak kami Bapak yang sertai Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami di sini Bapak. Kiranya Engkau mengirimkan jemaat-jemaat Bapak yang akan hadir di tempat ini Bapak. Jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada hari ini Bapak, kiranya Engkau berkati juga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami Bapak. Negara kami yang sedang mengalami gempa bumi kemarin Bapak. Engkau juga menyertai rakyat kami semua Bapak. Rakyat Indonesia Bapak. Engkau sertai Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami Bapak. Kiranya Bapak memberkati pemimpin kami yang memimpin negara kami Indonesia ini Bapak, menjadi negara kesatuan NKRI Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel Bapak. Engkau berkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Ya Bapak, kami juga berdoa yang Engkau ajarkan ya Bapak. Doa Bapak kami Bapak. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, jagaku semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, jagaku Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai menjelang penghabisan ini Bapa. Tuhan, umat-Mu yang telah beribadah di bait-Mu hari ini Tuhan, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga, Bapa, berserahkan mereka dalam tangan-Mu ya Bapa.
memasuki hari kerja dari Yom Rishon sampai Yom Sisi, dari hari Minggu sampai hari Jumat. Bapa pelihara mereka, lindungi mereka, berkati mereka Tuhan, dengan segala aktivitas kegiatan mereka, apapun profesi mereka. Bapa hadir, malaikat-Mu hadir untuk menolong mereka Tuhan. Amin. Sertai mereka Tuhan, baik dalam perjalanan maupun yang ada di luar kota anak kami. Bapa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, izinkan mereka melihat perbuatan yang ajaib. Amin. Amin. Apa yang telah mereka tabur dalam ucapan syukur, persembahan perpuluhan yang berikan kepadamu Bapa, balaskan berlipat kali ganda ya Tuhan. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, keajaiban-Mu Bapa. Sebab Engkau Bapa yang hebat, Engkau Bapa yang dahsyat dan mulia. Tuhan, Engkau tidak pernah menipu keagungan-Mu, Engkau membalaskan apa yang telah mereka perbuat. Amin. 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 Terima kasih Bapa yang mulia. Hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, khususnya pada hari ini anak kami Devi, Tuhan seragi Bapa mesrakan dalam tangan Tuhan. Devi seragi Bapa adalah milik-Mu Tuhan, harta kesayangan-Mu, biji mata-Mu. Amin. Bapa ya pakai dia terus Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Amin. Bapa baik yang berulang tahun, yang akan hari-hari yang akan datang Tuhan, Hani dan yang lain-lain Bapa Yahweh yang mesrakan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati mereka semua yang berulang tahun hari ini maupun minggu yang akan datang Bapa. Engkau bertambahkan Tuhan hikmat, roh takut akan Engkau biar. Haleluya. Amin. Tuhan Yahweh, terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib pada hari ini. Hamba bersyukur ya Bapa buat semua yang Tuhan beri berkat Syabat pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad ya Bapa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Bapa Yahweh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yivarika Yahweh, peace mereka. Amen. Can you hear it so? Amen. Can you hear that song? Amen. Can you hear that song? Sahabat salam. Sahabat salam buat semua. Bapak yang memberkati. Sahabat salam semua. Sahabat salam semua. Happy birthday Ma Obed. Happy birthday Ma Obed. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ma Obed. Happy birthday. Jangan nyengir terus, kering giginya. Happy birthday Ma Obed. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ma Obed. Happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday, Mama Obed. birthday, Mama Obed. Happy birthday, Mama Obed. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama Obed. Haleluya. Tunggu ya kedatangannya. Kuenya belum dibeli kata Dede Malki. Apanya? Kuenya belum dibeli kata Dede Malki. Belum. Gimana dong? Beli dong Dede. Oh. Makasih semuanya. Dapat Kap- shalom. Selamat shalom. Supaya yang berkati semua. Pak Karen, datangnya kalau boleh. Iya. Makasih, Bang Obed. Ya, sama-sama. Yang di Jogja nyengir aja ya ngeliatin kami makan nanti ya. Kami cari di sini restoran Kemangi kami cari. Tenang. Oh ada ya. Oh iya. Restoran Kemangi ada tuh. Selamat ulang tahun, Dek. Makasih, Bang. Makasih ya, Dek. Ya, Kak. Ya, Kak, makasih. Selamat berkati ya.